Halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang yang akan kau nikahi pada akhirnya. Pilih kartu. Silahkan pilih gambar mana yang sesuai dengan intuisi kamu. Apakah file 1 atau pengantin nomor 1? Pile 2 atau pengantin nomor 2, atau pile 3 atau pengantin nomor 3. Jika perlu, kamu bisa pause video ini, lalu perhatikan sekali lagi gambar mana yang menarik perhatian kamu. Oke kesayangan, enjoy! Hai kesayangan, buat kamu yang memilih pile 1, ya. Siapakah yang akhirnya menikah denganmu? Pile 1, oke? Pile 1, siapa yang akhirnya menikah denganmu ya? Oke. Saya akan memilih 5 kartu. Ada Six of Swords. Wow. Six of Pentacles. Ini kalau keluar 6 lagi, berarti ada maksudnya. Ada Knight of Wands. Lalu reverse. Five of Wands. Oke. Judgment. Oke, we'll see. Kita akan lihat. Oke, di sini ada energi Gemini, Aquarius, Libra. Lalu ada Virgo, Taurus, Capricorn. Di sini juga ada Aries, Leo, and Sagittarius ya. Jadi ada 9 zodiak di situ. And ini kamu bertemu dengan dia di keramaian. Keramaian itu misalnya kayak pengajian, ibadah, kopdar, reuni, arisan, mall juga bisa keramaian ya. Jadi artinya banyak orang di sana. Atau misalnya pertemuan keluarga ya. Jadi semacam itu atau konser. Ketemunya di sebuah keramaian ya. Oke. And then kita akan bedah satu-satu. Ya. Ini sepertinya LDR. Ini sepertinya ada sebuah LDR karena di sini ada sebuah perjalanan ditempuh untuk kalian bisa bertemu ya. Atau kalau misalnya ya LDR ya, atau misalnya setelah menikah LDR, jadi memang sudah LDR sejak sebelum bertemu, atau setelah menikah baru akan LDR. Orangnya senang berbagi, orangnya murah hati ya. Dia senang berbagi ya, tapi ini mungkin kamu agak, nah ini 3 kartu ini ya. 3 kartu ini kamu agak berhati-hati di sini. Artinya dalam menyikapi atau menghadapi dia pintar-pintar ya. Ini udah tahu kelemahannya, kartunya udah kamu pegang dulu. Ini orangnya pintar banget ngegombal. Pintar banget merayu ya. Ini bisa bikin lawan jenis tuh kelepak. Gak tahu itu dia pakai apa ya, pakai susu kali atau pakai pelet. No. Memang pintar ya orang ini. Perkataannya manis, dia tuh memberikan satu perhatian romantis, jadi tuh orang tuh gampang mudah tersentuh gitu oleh dia ya. Dan sayangnya orang ini dia menghindari komitmen, dia suka kebebasan, dia belum mau berkomitmen gitu, tapi nggak tahu ya kenapa dengan kamu pada akhirnya menikah ya. Entah ya, mungkin kamu sebegitu mempesonanya sehingga akhirnya dia mau gitu. Dan ini orangnya banyak konflik, sering konflik sama orang. Maksudnya ini kayaknya memang suka nyari gara-gara deh orangnya. Dia suka nyari adrenalin gitu ya, nyari hal-hal yang bisa memicu adrenalin karena orangnya senang gitu berdebat, suka godain orang supaya marah gitu ya. Senang aja gitu. Ini ya pasti ada something lah, tapi ya ini gitu dia ya. Oke, saya akan buka untuk inisialnya ya, untuk inisial.
Untuk inisial di sini ada ultraviolet, ada U ya, ada ultra, ada hotel, ada H hotel, ada Evanta, ada L Lucinta, ada D Delta, ada B Bravo, ada WWW Gombel, ada R Romeo, ada Y Yankee, ada V Viva, ada Z Zulu. Jadi ada berapa nih? Ada 11 inisial di sini ya. Ada 11 inisial di sini yang menikahimu dan saya akan coba buka untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri dia yang menikahi kamu. Kamu buat memilih file 1 ya. Skin tone sedang nggak putih, nggak hitam, manis lah gitu, coklat-coklat sawo muda atau sawo matang. Untuk Sio di sini ada Sio Tiger, Sio Macan, kelahiran 748698 ya, Sio Macan ya. Ini juga bisa juga Sio Kambing. Sio Kambing itu kelahiran 7991 2003 ya. Lalu di sini ada ini apa ya? Taurus ya, ada zodiak Taurus tadi sudah disebutkan dari antara 9 zodiak tadi. Tapi sepertinya ini untuk Taurus itu dominan, jadi energi Taurus dominan di sini. Rambut lurus ya, oke. Jadi skin tone sedang, rambut lurus, energi Taurus besar, kemungkinan untuk Sio ada 2 Sio ini ya yang paling dominan gitu ya. Dan saya akan coba tarik untuk energi dia yang dominan terhadap kamu ya. Energi dominan dia terhadap kamu ada apa gitu ya dalam percintaan kalian. Oke. Oh, saya tarikin aja. Nah, jadi panjang deh videonya. What kind of relationship you have ya, dalam pernikahan itu seperti apa? Hand of cards, take a chance, risk dia. Oh, ini banyak ini banget. Iya benar. Orangnya tidak suka berkomitmen, so dia itu, tapi orangnya seorang risk taker, being strategic, not showing hand, itu dia suka menyembunyikan sesuatu, gambling itu dia nyoba-nyoba atau segala macam gitu ya. Ini banyak ini, jadi mungkin sebelum dengan kamu dia udah sempat berpacaran dulu dengan banyak lawan jenis gitu, bukan cuma satu, ada banyak lawan jenis ya. Gitu, mungkin ketika ketemu dengan kamu dia udah capek gitu, tapi ini orangnya memang ini ya karena ini ya memang bakat dia pintar mengambil hati sehingga orang pun itu gampang untuk tertarik sama dia ya. Ini kalian sempat mengalami breakup, sempat mengalami perpisahan ya. Sempat ditelantarkan karena memang ya kan mungkin dia tidak mau komitmen ya, dia tidak mau komitmen, akhirnya ya udah dia sempat menelantarkan atau menggantung kamunya ya. Sempat terjadi hal seperti itu dan saya akan tarik untuk kenapa akhirnya dia mau menikah dengan kamu. Karena memang dari awal sebetulnya dia menyukai kamu. Cuman waktu itu memang nalurinya masih naluri yang naluri yang masih senang main-main, naluri masih belum pengen terikat ya. Naluri masih kesana sini. Dan setelah dia bosan, dia kembali kepada kamu gitu ya. Ternyata seperti itu kejadiannya ya. Oke. Saya akan tarik satu kartu lagi. Dan dia itu kembali kepada kamu setelah acakadul. Ini dia kembali kepada kamu setelah dia setelah dia menemukan bahwa dia pacaran dulu sama orang lain, ternyata
itu sangat nggak enak. Mungkin dia juga di ghosting, di PHP atau gimana gitu ya. Dia merasa hancur. Akhirnya ketika dia merasa hancur, dia ingat kepada kamu dan dia merasa nyaman. Ini kayaknya dia mulai menyadari ya, orang yang kayaknya memang beneran sayang sama aku tuh kamu gitu ya. Ini orang yang beneran cinta, yang beneran menerima aku apa adanya, itu kamu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi ke kamu ya. Oke, saya akan tarik kira-kira kapan ya untuk menikah. Kalian menikah kapan? Saya akan tarik timeline. Kira-kira kalian akan menikah kapan? Ah, kalian akan menikah nih tergantung kepada diri kamu dan tergantung kepada dirinya. Depends on yourself. Kalau kartu ini keluar berarti kamu masih punya PR, dia masih punya PR ya. Artinya kalian harus memperbaiki diri masing-masing. Kamu memperbaiki diri, dia pun memperbaiki diri. Hingga sampai pada akhirnya kalian akan bertemu memang pada satu kondisi yang sudah menep. Menep itu sudah tenang kedua-duanya ya. Sudah apa ya? Menep itu sudah beres gitulah ya. Diri sendiri udah beres masing-masing dan kemudian kalian akan bertemu pada waktu yang paling indah. Well, buat kamu yang milih Pal 1, congratulations, kamu bisa kirim feedback di komentar ya. Kamu bisa mengklaim readingan ini, kamu klaim amin, ketik amin. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayangku ya. Oke, thank you. Buat kamu yang memilih pala kedua ya, yang buat kamu yang memilih pala kedua atau pengantin kedua ya, siapa yang akhirnya menikahi kamu ya? Cerita pernikahan kamu ya, siapa yang akhirnya menikahi kamu, oke? Ini sifatnya adalah general reading, tidak mungkin resonate dengan semuanya ya. Dan makasih juga buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget sayangku ya. Yang belum subscribe ditungguin ya, oke? Dia yang akhirnya menikah denganmu ya. Ceritanya gimana, oke? Saya akan ambil 5 kartu. Ada Page of Pentacles di sini. Ada The Lovers. Wow, ini orangnya sayang sama kamu ya. The Hierophant reverse. Eight of Cups. King of Cups. Okay. Let's see. Well, oke, ini untuk kamu yang di link, ini semua zodiak ada ya. Jadi kedua belah zodiak masuk ya, oke. Oke, dan ini kamu bertemu dengan dia itu melalui minat atau hobi yang sama. Jadi kalau minat itu kamu atensi kamu kemana gitu ya, itu minat ya. Kalau hobi kan udah jelas, misalnya hobi motor itu hobi ya, hobi motor-motoran. Terus kalau minat itu misalnya kamu menyukai tarot, nah itu minat ya. Tarot itu bukan hobi, itu minat. Ketemunya di situ gitu ya. Siapa tahu nanti kalian komen-komenan gitu di um, channel saya, ketemu jodoh gitu kan, bonus ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan pintu yang kedua atau circle yang kedua adalah ini kalian bertemu di tempat kerja. Tempat kerja bukan hanya di tempat kerja, ini ada kaitan dengan pekerjaan ya. Jadi sekalipun misalnya bukan di tempat kerja, tapi kamu sedang melakukan pekerjaan kamu, ini bisa ketemu di situ. Entah mitra kerja, rekan kerja, atau misalnya pas kamu lagi kerja apa, traveling kemana, ketemunya ya misalnya duduk sebelahan atau apa, ya ketemunya pokoknya dalam hal ketika kamu sedang mengurus pekerjaan gitu ya. Dan selain pekerjaan bisa juga ketemu di karya. Karya itu misalnya kamu lagi ikut kepanitiaan apa, organisasi apa. Nah, bisa ketemu di situ gitu. Jadi ikut ada satu karya gitu ya. Panitia 17 Agustus kayak atau apa. Nah, ketemu di situ itu dengan dia ya. Dan kita akan lihat untuk kita buka dulu ya untuk inisialnya. Inisial dia yang menikahi kamu ya.
Di sini ada wewe gombel, lalu ada R Romeo, ada E Eko, ada H Hotel, ada I India, ada F Fanta, ada O Oscar, lalu ini apa ya, sebentar ya, agak susah. Ada J Jojon, ada G Gajah. Oke, di sini ada 9 inisial ya. Ada kurang lebih sekitar 9 inisial dia yang menikah dengan kamu ya. Oke. Kita lihat dulu untuk sifat-sifatnya. Dia adalah seseorang yang boros. Kamu kalau menjadi pasangan dia, kamu harus lebih berhati-hati ya. Orang ini berpotensi untuk losing money, untuk hal-hal yang nggak bermanfaat, untuk hal-hal unfaedah. Hati-hati, jadi kalau misalnya dia mau placement untuk investasi, menanamkan modal ke siapa, kamu sebagai pasangannya kamu mesti kontrol, karena ini orang ini banyak banget jebakannya ya. Banyak jebakannya orang ini. Maksudnya dia mudah gitu, mudah terjebak dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi itu peran fungsi pasangan, kamu membantu dia dalam hal itu ya, oke? Tapi orang ini sangat romantis, dia sayang banget sama kamu ya. Sayang, cinta, ada potensi bucin ya, oke? Ada potensi bucin, jadi ini cintanya itu sangat mendalam terhadap kamu. Tapi karena cintanya sangat mendalam, berhati-hatilah. Jangan sampai kamu menyakiti hatinya ya, karena ini orangnya sangat menyimpan kesalahan, menyimpan dendam. Jadi kalau misalnya sakit hati sama orang tuh disimpan terus, nanti kalau misalnya berantem tidak akan ngomong dulu tuh kamu gini-gini, ya elah udah dulu udah berlalu masih juga diungkit-ungkit gitu ya. Orang ini menyimpan kesalahan dengan baik ya. Jadi kesalahan yang baik disimpan, dan akibatnya apa? Ketika dia menyimpan kesalahan, orangnya jadi mudah kecewa. Ini mudah banget kecewa, dan sepertinya memang pernah kecewa sama kamu akhirnya ya. Pernah mengalami satu kekecewaan terhadap kamu karena dia sempat walk away, atau mungkin kayak menyingkirkan diri, atau entar dulu deh gitu, gue mau sendiri dulu gitu ya. Dan dia adalah seseorang yang ini sayang, setia, ini benar-benar seorang pasangan yang baik, dia seorang kekasih yang baik, seorang suami yang baik, setia ya. Ini benar-benar bikin kamu, ya kamu mesti hargai gitu orang ini, karena ini hidup buat kamu loh ini orangnya. Udah bucin, terus setia, sayang banget ya sama kamu. Ini anu banget deh. Apa ya? Bisa dapet yang begini nih. Kamu mesti menghargai gitu sayangnya. Oke, aku akan buka untuk ciri-ciri ya. Kira-kira ciri-cirinya apa? Oke, untuk ciri-ciri. Di sini ada Sio Kuda 7890/2002. Iya, Sio Kuda di sini. Hidungnya mancung. Oke. Apalagi? Selain Sio Kuda, di sini juga ada Sio Ayam ya, tahun kelahiran 8193/2005 ya. Ada Sio Ayam di sini, oke. Gemuk, mancung gemuk. Ini bukan body shaming ya. Ini bukan body shaming lagi. Nanti saya dimarahin lagi bilang gemuk, dibilang body shaming. Ciri-ciri ya. Oke, di sini juga ada water sign. Water sign ini adalah energi yang dominan. Jadi kemungkinan besar ini water sign. Water sign itu ada Pisces, Cancer, sama Scorpio ya. Jadi ada Pisces, Cancer, Scorpio di sini ya. Ini water sign. Oke, jadi untuk ciri-ciri kurang lebih seperti ini, dan saya mau lihat untuk kisah cinta kalian ya. Kisah cinta kalian ya. Kisah cintanya bagaimana?
ini hubungan yang indah banget. Karena, aduh, ini mah kalian mah indah banget ya. Buat kamu yang milih pala kedua ini mah indah sekali. Karena di sini kalian itu saling bertumbuh, saling menyembuhkan. Hubungannya tuh hubungan yang saling menyembuhkan. Mungkin dia menyembuhkan kamu dan kamu menyembuhkan dia ya. Eh, bertumbuh bersama-sama, healing inner child. Masing-masing orang tuh punya inner child. Dan ini inner child kamu disembuhkan olehnya. Ya, inner child dia pun disembuhkan olehmu. Ini indah banget. Ini satu relationship yang indah banget ya. Ya, congratulations kalau misalnya nemu yang seperti ini mah indah banget. Kamu bisa klaim di kolom komentar dengan ketik amin ya. Karena ini indah sekali dan saya mau lihat ya. Ini kenapa dia menikahi kamu ya. Saya mau lihat, saya mau gali perasaannya kenapa dia menikahi kamu. I can escape ini mah memang orang dari pertama itu memang udah suka sama kamu dari pertama ya. Dari pertama dia katakan aku tuh nggak bisa menghindar dari pesonamu. Nggak bisa menghindar cuy. Aku tuh nggak bisa menghindar dari pesonamu ya. Jadi dia bener-bener memang udah dari pertama suka sama kamu, ngejar kamu, ngebucin kamu. Aduh, emang ada orang seperfect ini ya. Dan kemudian ketika kalian menikah pun itu, maksudnya ketika kalian deket ya, berpasangan itu pun hubungannya tuh saling, bener-bener saling bertumbuh satu sama lainnya dan akhirnya menikah, memutuskan untuk menikah ya. Akan escape dia katakan aku tuh nggak bisa menghindar dari pesonamu, itu yang dia katakan ya. What else? Saya akan tarik satu kartu lagi. It's never the same. Dia mengatakan bahwa ketika aku bertemu dengan kamu itu tak pernah sama lagi. Dia merasakan dirinya itu sudah berubah menjadi sosok yang berbeda ya. Nggak pernah sama lagi. Dia merasa aku sudah bukan yang dulu lagi gitu. Dia merasakan benar-benar yang kayak terberkati banget ya. Really blessed gitu ya. Dia merasa begitu sangat diberkati dengan kehadiranmu di dalam kehidupannya dia. Ini mah indah banget ya. Indah banget. So I'm gonna take the timeline gitu, kapan kamu akan kira-kira kalian akan menikah ya. Saya akan tarik pernikahan kalian. Ini mah cantik banget tuh, good to be true ya untuk hubungannya. Tapi memang ada orang yang memang beruntung begini ya. Oke, saya akan tarik timeline when. Wow, udah deket ya. Kalian akan menikah di tahun 2023. So, congratulations. 2023 tuh cepet tuh ya. Congratulations so buat kamu yang mau ngeklaim readingan ini ya. Silahkan ketik amin di kolom komentar. Enggak pun juga nggak apa-apa ya. Oke, dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera di kolom deskripsi ya. Tentu saja berbayar. Dan buat kamu yang memang tidak ada budget, tidak ada dana, kamu bisa nyalakan loncengnya sayangku ya. Oke. Bunda akan pindah ke pile ketiga. Buat kamu yang memilih pile ketiga atau pengantin ketiga ya, siapa yang akhirnya menikah dengan kamu ya. Ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua kalian ya. So, dan thank you buat yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you ya. Oke. Yang belum subscribe ditunggu ini. Oke. Pile ketiga. Siapa yang akhirnya menikah denganmu? Oke. Komplit ya. Ciri-ciri, inisial, sifat semuanya komplit. Saya akan tarik timelinenya juga. Oke. Saya akan pilih 5 kartu di sini. Oke. The Star, The Emperor, udah 2 kartu Major Arcana. Page of Wands, okay. The Hangman, Knight of Swords, okay.
Ada 3 kartu Major Arcana di sini ya. Oke, well, ini di sini kamu dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Oh, lalu di sini ada Sagittarius, Leo, Aries. Lalu lalu di sini juga ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Jadi ada 9 zodiak di sini yang dealing dengan kamu. And then kemudian ini kalian akan bertemu, ini circle pertemuannya itu bertemu di online atau di media sosial masing-masing ya. Atau kalau nggak di media sosial, ketemu di aplikasi Biro Jodoh, dating application. Kemudian kemungkinan yang kedua, pertemuan kalian ada ketemuannya di crowd atau di sebuah keramaian. Keramaian itu misalnya kayak reuni, kopdar, pengajian, ibadah, konser, keramaian ya, crowd. Bertemu di keramaian atau pas lagi sama-sama duduk di KRL gitu. Masih ada nggak sih KRL? Saya nggak tahu ya. Jadi misalnya kayak gitu atau lagi sama-sama duduk di MRT atau di mana gitu ya, itu bisa. Pokoknya di keramaian ya, di sebuah keramaian gitu ketemunya ya, oke. Dan kita akan lihat ya. Saya akan tarik dulu untuk inisialnya. Sebelum kita melihat ke sifat, saya akan tarik dulu untuk inisialnya ya. Untuk inisial di sini ada K, kilo, jatuh satu, G, gajah, K, kilo, Q, Quebec, M, mama, H, hotel, R, Romeo, U, ultra, X, extra, C, cicak, dan Y, Yankee ya. Di sini ada berapa nih? Ada 10 inisial ya. Ada kurang lebih ada 10 kemungkinan inisial. Oke. Let's see. Oke, kita akan melihat sifat-sifatnya ya. Well, dia di sini adalah seorang yang tidak cukup pesimis. Jadi pesimis itu artinya kalau misalnya menghadap satu kondisi, dia memandang dari sisi negatifnya terlebih dahulu ya. Memandang dari sisi yang waspada terlebih dahulu. Dia adalah seorang, ini sepertinya pemimpin gitu. Dia adalah seorang yang punya leadership nature, born to be a leader gitu. Maksudnya ini banyak pengikutnya gitu. Jadi dia mungkin cukup bisa meyakinkan orang ya. Punya banyak pengikut ini. Ya. Terus kemudian dia adalah seorang yang rajin dan giat bekerja. Oke, di sini rajin dan giat bekerja. Lalu di sini dia juga adalah seseorang yang keras kepala, egois. Nah, kamu mesti sabar kalau sama dia. Ini benar-benar mesti sabar kalau sama dia. Karena dia adalah tipe seseorang yang dominan. Ya, tipe seseorang yang dominan, tipe yang menguasai, tipe seperti itu sih ya. Oke, nggak apa-apa sih ya. Kita akan lihat, saya akan coba tarik untuk seperti apa sih hubungan kamu dan dia ya. What kind of relationship you gonna have ya? Oke, sayangku. Wait. Hubungan cinta seperti apa yang kalian miliki? Kalian berdua jalani ya. Wow. Ini memang kalian bertemu itu memang udah sama-sama tujuannya mau menikah. Ini bisa jadi dijodohin nih. Bisa jadi dijodohin karena di sini udah langsung keluar wedding rings. Union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. Ya, dari awal. Kalau nggak dijodohin, memang dia adalah orang yang memang berniat mencari pasangan hidup. Sama seperti kamu mungkin ya. Jadi memang udah sama-sama nih. Memang udah sama-sama pengen serius. Jadi sebelum bertemu pun dia memang sudah berniat untuk serius sama orang, menjalin komitmen. Ketemu kamu. Di akhirnya ini nggak lama nih.
Jadi maksudnya dari prosesnya awal, terus kemudian sampai ke pernikahan itu nggak lama, karena memang tujuannya itu sudah serius dari awal. Beda ya dengan yang lain-lainnya, misalnya yang lain-lainnya itu pertama berteman dulu gitu, tapi ini enggak ya. Ini dari awal itu sudah langsung serius ya. Oke, saya mau tarik untuk ciri-cirinya dia ya, ciri-ciri. Ciri-ciri dia yang menikah dengan kamu ya. Untuk ciri-ciri di sini ada rambut lurus, oke. Rambut lurus. Skin tone sedang, nggak hitam, nggak putih, sedang gitu ya. Nggak hitam, nggak putih, sedang aja. Bisa sio kambing. Sio kambing itu kelahiran 79, 91, 2003 ya. Bisa sio kambing. Di sini juga ada sio tikus, jadi kalau bukan sio kambing dia sio tikus. Sio tikus itu kelahiran 72, 84, 96 ya. 72, 84, 96. Oke. Apalagi? Bisa juga sio kelinci. 75, 87, 99 ya. Jadi ada 3 sio di sini. Untuk ciri-ciri fisiknya rambut lurus, skin tone-nya sedang. Sio ini bisa 3 sio ya. Kalau nggak sio tikus, dia sio kambing atau sio kelinci ya untuk sionya ya. Oke. Saya akan tarik di sini kira-kira untuk isi hatinya dia ya. Kenapa dia menikahi kamu? Isi hati dia yang sebenar-benarnya ya. Aduh. Oke. Isi hatinya yang sebenar-benarnya. Wah, ini memang dari pertama itu dia sudah apa ya? Dari pertama itu dia sudah mengalami satu ketertarikan yang sangat kuat terhadap kamu, include termasuk ketertarikan fisik. Dia benar-benar yang aduh pengen buru-buru gitu, emang udah kayak magnet ya kalian ya. Jadi dia merasa sudah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat benar-benar yang pengen cepat-cepat bersatu gitu ya. I lose control. Hati-hati ngucapinnya ya. Oke. Apalagi? I can say no. Aku tuh nggak bisa bilang enggak sama kamu. Ini mah bucin ya. Ini mah sama kamu bucin banget dia. I can say no. Dia tuh pokoknya kalau sama kamu tuh ya iya aja gitu. Bener-bener dia nggak bisa bilang enggak sama kamu. Semuanya tuh diiyain, yang penting kamu bahagia ya. Ini mah orangnya bener-bener yang ini bucin ya. Oke. I'm okay ya. Dia mengatakan bahwa aku tuh baik-baik aja, aku tuh dengan kondisi seperti ini tuh udah pas gitu. Dia katakan bahwa ini tuh udah pas, udah tepat banget buat aku. Jadi sejak pertama ketemu dengan kamu tuh dia sudah kayaknya udah langsung wah ini nih calon gue gitu. Dia udah langsung seperti itu ya. Pikirannya tuh sudah jauh ke depan. Ini nih yang selama ini aku cari gitu. Dan dia nggak mau lama-lama ya. Dia nggak mau lama-lama, akhirnya dari pertama bertemu dengan kamu, dia pun udah langsung mau ngajakinnya serius. Dan di sini akan coba tarik timeline untuk kapan kalian akan menikah ya. Kapan kalian menikah? Bulannya sekitar 23 September ini, bulannya tuh kalau di sana ini fall season ya. Fall season atau autumn
itu sekitar 23 September sampai 21 Desember, jadi akhir-akhir tahun gitu ya. 23 September sampai 21 Desember itu akhir-akhir tahun ya, bulan kalian menikahnya ya. Oke, untuk tahun I'm gonna take, coba saya tarik. Oke, nah ada kemungkinan Oktober ya, 23 September sampai Desember, Oktober di tengah-tengahnya, ada di tengah-tengahnya ya. Kemungkinan besar Oktober. And 2026, 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi, so sabar ya. Untuk menunggu yang semacam ini, menunggu seseorang yang benar-benar menyayangi kamu, seseorang yang benar-benar dari pertama ngajakin kamu menikah dan bucin sama kamu, worth to wait gitu, maksudnya ya layak untuk ditunggu ya. Oke, ya. 2026 itu kalian menikah, jadi mungkin ketemunya itu mungkin sekitar 2025 gitu. Nah, sementara kamu belum bertemu dengan dia, pantaskan diri, perbaiki diri, sehingga memang benar-benar pada saat ketemu dia itu udah yang wow, udah sangat terpana gitu sama kamu ya. Well, oke. Kalau misalnya kamu mau ngeklaim readingan ini, silakan ketik komentar amin gitu ya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor tertera di kolom deskripsi ya sayangku ya. Tentu saja berbayar, tapi kalau misalnya kamu tidak ada dana atau budget, kamu bisa nyalakan loncengnya ya. Well, aku berdoa untuk kalian semuanya segera menemukan yang diharapkan, yang sesuai untuk kalian semua ya. I love you guys. Bye-bye.